Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai, pembukaan. Kita lagi bicara ahli silat. Wong Fai Hung di episode ini. Sahabat, saya sangat senang sekali ya film Wong Fai Hung. Kalau nggak salah itu ada serinya banyak sekali. Jadi ada banyak itu mengenai Wong Fai Hung, dimana pemainnya Jet Li ya. Jet Li itu wah, itu kesukaan saya. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin menggali ya, Wong Fai Hung ini, karena pribadi yang hebat ini sampai ditayangkan dalam 100 lebih sekitar 100 judul film. Ini menarik dan banyak juga channel-channel yang mengurai bagaimana mengenai apakah Wong Fai Hung ini dulunya ulama atau bukan. Namun banyak juga ya bukti-bukti yang mengatakan bahwa dia bukan ulama atau bukan Islam. Saya tidak stres tidak stressing di situ, tidak ada penekanan di situ, karena saya ingin menggali apa sih kekuatan dia sehingga menjadikan dia itu seorang ahli bela diri yang mumpuni ya di zamannya dan sampai terkenal setelah dia meninggal. Ya, karena kita lihat kiprahnya, ya, bukan masalah agamanya, kiprahnya di kehidupan itu bagaimana, gitu. Oke, mari kita urai, ya, mari kita sampaikan ini semua hasil daripada analisa dan dialog kami, ya. Namun sebelum itu ingin saya sampaikan begini, sekilas ya mengenai background beliau. Jadi beliau itu lahir tahun 9 Juli 1847, lama ya, 1847, dan meninggal 25 Maret 1924 pada umur 76 tahun. Beliau itu seorang praktisi ilmu bela diri Hungga dari Shaolin, guru besar dan tabib tradisional Cina, serta revolusioner yang kemudian menjadi pahlawan rakyat Tiongkok pada saat itu. Pejuang rakyat lah. Nah, ini yang menjadi penekanan di kami. Ini yang menjadi dia atau beliau ini bagian daripada mereka yang mengguncang dunia meskipun udah wafat ya. Jadi meninggalkan jejak tinta emas dalam kehidupan manusia. Ternyata dari penggalian kami, ya, dari penggalian kami ada sebelumnya ada dua hal pokok ya, yang perlu saya sampaikan. Bahwa pertama, kita lihat kekuatannya apa yang menjadikan dia menjadi pribadi yang hebat di bela diri tersebut. Yang kedua, latar belakangnya apa di rekam jejak siklus kehidupannya. Karena begini sahabat, pada dasarnya kiprah seseorang di kehidupan pada saat itu pasti ya. Kenapa saya pasti? Karena ada rekaman jejak di keahlian yang pada saat itu juga. Contoh, seandainya pada saat itu dia itu di kehidupan sekarang, makanya di kehidupan pada saat dia hidup, makanya dia dokter, pasti sebelumnya dia dokter juga atau ahli pengobatan atau segala macam yang terkait itu, karena ada rekaman itu dan yang membuat dirinya nyaman. Dan setiap kehidupan membuat lebih ahli lagi, lebih menyempurnakan kehidupan dari sebelumnya, keahliannya itu ya. Begitu sahabat, itu dasarnya. Nah, untuk yang awal saya akan sampaikan kekuatan apa saja. Kekuatan pertama itu namanya Zhong Kai Liang.
tampilannya berwibawa, berpakaian abu-abu sabuk hitam, ya. Jadi pengertian sabuk hitam itu bukan sabuk hitam bukan sabuk hitam bela diri sabuk hitam, bukan. Seperti sabuk hitam, jadi abu-abunya itu sabuk hitam. Tingginya sekitar 180 meter dan matanya tajam. Kekuatan ini hadir dari usia 7 tahun. Siapa kekuatan? Kaitannya apa? Ternyata dulu adalah kakeknya dan di kehidupan yang lain sebagai gurunya. Ini bangsa Highlander, sahabat. Ya, ini kekuatan positif. Jadi apa Highlander itu? Anda bisa lihat episode kami yang membahas Highlander. Namun yang di sini saya menyampaikan bahwa yang mendampingi ini adalah ada kaitan dengan beliau dan bangsa Highlander. Kemudian yang kedua, kekuatan kedua, Aziata Hagia, pakai G ya. Namanya pakai setelan orange dan ikat kepala warna hitam. Hadir ketika usia 15 tahun. Nah, si beliau ini dulu teman seperguruannya yang selalu berjuang untuk kemanusiaan. Ini juga Highlander, bangsa Highlander. Kekuatan yang ketiga, Mimarza Kaitan namanya. Lucu ya, Mimarza Kaitan. Tampilannya berpakaian setelan merah, ikatan kepala warna merah juga. Ini kekuatan ini hadir dari usia 16 tahun. Tapi ini dari alam, ya, tidak ada kaitan. Dan tertarik karena frekuensinya sama, emosi dan itunya cocok. Itu 3 kekuatan yang membentuk dirinya menjadi ahli di bidangnya, sahabat. Ya. Nah, selama perjalanan itu, dia menjadi ahli itu pun bukan karena kekuatan ini saja, tapi juga karena disiplinnya dia berlatih, tekun, komitmen, dan hal-hal yang lain. Karena kalau ilmu bela diri harus rajin berlatih, nggak bisa gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan rekaman yang sebelumnya, rekaman kehidupan yang sebelumnya? Jadi gini, perlu saya ulas sedikit ya. Tadi seperti saya sampaikan, kehidupan seseorang itu pada saat itu, keahlian itu ya di kehidupan itu pasti terkait dengan kehidupan itu sebelumnya. Nah, ini bisa saja lompat-lompat loh ya. Makanya ini kehidupan sekarang nih. Ini ada kehidupan, bisa saja itu lompat ya ke sini, gitu. Jadi nggak urut, karena dalam suatu kehidupan bisa saja entah skenario dari Allah Subhanahu wa taala yang tampil itu skill yang itu. Makanya dia gini ya. Contoh, dia punya kemampuan tabib atau dokter. Juga dia kemampuan sebagai musisi. Tapi di kehidupan sekarang yang tampil itu skenario Allah, oleh Allah, dia lebih mendominasi harus jadi dokter atau harus jadi musisi. Jadi yang terkait di kehidupan yang terkait dengan itu, sehingga nggak urut, lompat-lompat. Nah, sejatinya apa yang tampak dengan ini? Sejatinya manusia itu mempunyai segala talent. Tinggal yang mana talent yang tampil gitu, yang mendominasi di kehidupan saat itu sesuai dengan skenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bicara mengenai rekam jejak historinya evolusi ruh dari Wong Fei Hong ini, ya, kehidupan yang pertama, maksudnya kehidupan pertama adalah ada 3 kehidupan ya yang terkait, namun bukan kehidupan yang pertama begitu. Paham ya maksud saya? Jadi yang urutan pertama lah gitu. Pertama itu sebagai ahli bela diri, guru spiritual dan ahli pengobatan totok untuk penyembuhan berbagai penyakit. Dan namanya kala itu adalah, nama dia pada saat itu Zuar Hatma Tanzia. Keren ya namanya. Yang kedua, kehidupan yang kedua sebagai ahli bela diri juga dan sebagai guru ilmu spiritual sekaligus pengobatan tradisional melalui metode seperti pernapasan dan meditasi serta energi yang beliau transfer kala itu. Kala itu bernama pada saat itu maksudnya Duastan Matin Alzar.
Dan kehidupan yang ketiga juga sebagai guru semacam kungfu dan pembentukan akhlak serta kedisiplinan. Jadi guru kungfu kayak kungfu, pembentukan dan kedisiplinan. Kala itu namanya Huzair Nafsun Ha. Itu semua sahabat dari hasil analisa kami dari jalur laduni recognition Badar Al-Haq. Recognition itu adalah untuk suatu ilmu membaca masa lalu ya, rekaman masa lalu, membuka akashic record, karena semua rekaman itu ada di alam, ada di tulang ekor kita, tersambung di alam, database tulang ekor yang pribadi-pribadi, terus ke database pusat itu di alam ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari Wong Wei Hong tersebut ya? Karakternya dia, apa yang bisa kita contoh? Pertama, kedisiplinan. Seorang ahli bela diri pasti disiplin, nggak mungkin tidak. Nggak ada namanya ahli bela diri itu malas-malasan. Terus ada kapan kemajuannya kalau kayak gitu ya. Kedua, fokus. Itu fokus ya. Dan ketiga, ulet. Bela diri itu gak ringan, berat, harus belajar, harus ulet orangnya. Keempat, tangguh. Kita belajar ketangguhan dari beliau. Kelima, keperwiraan. Keperwiraan ini bagaimana dia memimpin gerakan rakyat pada saat itu, dan bagaimana dia berjiwa perwira. Berjiwa perwira itu tidak harus perwira dalam maksudnya pangkat ketentaraan, enggak. Perwira itu gentle ya, komitmen, berani, nggak takut, jadi pribadi berani, tidak takut ya. Keenam, kepedulian pada sesama. Nah, itulah sahabat informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh ya, satu hal, sebetulnya ada yang bisa kita pelajari lagi dari beliau, yaitu ilmu bela diri. Namun sesuai wadatnya ya, nggak semua orang bisa cocok. Itu satu. Kedua, kan bertahap, ada tingkatannya, nggak bisa langsung gitu. Jadi harus bertahap, dan karena belajarnya juga nggak langsung, nggak langsung jadi gitu kan. Rata-rata manusia zaman sekarang tuh nyarinya instan, beda dengan zaman ya, begitu. Dan bagaimana mengenai Qi, sahabat? Qi-nya beliau ini, sebagaimana kita ketahui, Qi itu adalah energi force, energi yang ada di dantian, di apa ya, secara umum tenaga dalam lah gitu ya. Jadi Qi itu yang dihasilkan oleh ahli bela diri dari ilmu pernafasannya itu berbeda-beda dalam artian bahan baku olah nafasnya, bahan baku energinya sama bahan baku energinya sama ketebalannya. Bahan baku energinya bisa saja energinya itu energi jasad atau energi fisik, terus energi positif, kemudian energi al-haq. Nah, bagaimana dengan ketebalannya? Rata-rata, ya ini saya bicara rata-rata ya, Qi seseorang itu ketebalannya ada yang setengah senti, ada yang 1 senti, ada yang 1,5, ada yang 3 senti, ada yang 5 senti. Bagaimana dengan beliau ini? Beliau ini 7 senti, sahabat. Ini ketebalan inti ya. Jadi ketebalan inti yang ada di permukaan. Maksudnya dia inti, belum diproyeksikan. Jadi energi Qi itu bisa diproyeksikan, bisa dilempar, bisa istilahnya diarahkan gitu.
Nah, kalau yang posisi statis, posisi diam, ya, itu dia pengertian ketebalan adalah di atas kulit tubuh manusia, seperti aura gitu ya. Lah beliau ini 7 cm, Pak, sahabat. Jadi di luar, artinya di atas rata-rata. Makanya tenaganya kuat sekali. Begitu ya, sahabat. Sahabat, dan bagaimana sekarang kondisi jiwanya? Karena jiwa dan ruh itu tidak akan musnah meskipun orang meninggal, bukan? Dan itu sesuatu yang hidup, itu abadi. Mari kita lacak. Ini dialog dengan beliaunya yang tadinya Wong Fei Hong, sekarang bagaimana kondisinya, siapa namanya, dan hal-hal yang lainnya. Pertama, namanya sekarang adalah Artian Jim Nam Hua. Tampilannya seperti pendekar. Beliau di alam positif, pakaiannya serba putih diselingi abu-abu, dan di sana beliau juga sebagai ahli bela diri seperti kungfu. Alam positifnya yaitu di alam Yaisan, di dimensi alam 10, planet El Taha. Beliau sekarang bagian dari bangsa Highlander, yaitu manusia non-fisik. Ketika Anda sebagai Wong Fei Hong, di catatan sejarah yang menonjol jurus andalan Anda adalah tendangan tanpa bayangan. Namun sejatinya ini bukan ilmu asli ciptaan Anda, karena penemunya adalah Hong Si Huan, ahli bela diri dari Shaolin. Jadi Anda hanya mempopulerkan saja. Anda bisa menjelaskan mengenai ini? Iya betul, namun saya yang mempromosikan dan mempopulerkan serta menyempurnakannya. Pertanyaan lagi, apakah hanya tendangan tanpa bayangan tersebut yang menjadi andalan Anda? Jawab beliau, tidak. Saya mencipta 2 jurus yang menjadi andalan saya ketika itu, yakni 1. Pukulan gelombang laut, yaitu dengan menimbulkan hembusan kuat dan menimbulkan gelombang energi seperti ombak laut. Kedua, ilmu getaran gerak, berupa rasa yang kuat untuk mengetahui gerakan orang lain atau lawan. Fokus di rasa dan pendengaran, jadi bisa mengetahui gerakan orang lain tanpa melihat. Kalau sekarang sebagai Highlander, apa yang Anda ajarkan? Saya selain mengajarkan ilmu andalan ketika itu, juga sekarang mengajarkan ilmu yang saya sebut Kin Yang. Ilmu ini keistimewaannya adalah lebih untuk menggali kekuatan alamiah yang ada di dalam diri serta menstabilkan emosi diri. Oh ya, adakah manusia bumi yang Anda dampingi sekarang? Ada berapa dan di mana? Ada 1 orang di Tibet. Biasanya bangsa Anda, Highlander, itu mendampingi seseorang, ada kaitan dulunya. Ini yang Anda dampingi, apa kaitannya dengan Anda? Jawaban beliau adalah, kaitannya adalah dulu sebagai wakil dan kepercayaannya di sebuah perguruan. Namun bukan ketika di kehidupan Wong Fei Hong, kehidupan lainnya. Orang ini pada saat itu adalah murid pertama di perguruannya, kemudian menjadi wakil dan kepercayaannya, serta ikut mempromosikan keilmuannya. Pertanyaan berikutnya, orang yang Anda dampingi ini apakah guru silat? Sebagai apa? Wanita atau pria? Orang ini pria, sebagai guru seperti pesantren, namun ada ilmu bela dirinya. Dan bermanfaat ya sahabat. Allah alam bisawab, semuanya Allah yang mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah.